Ya, hari ini guys kami memotong kayu sebagai rumah kelulup. Ya, di belakang saya. Sinilah kami memotong kayu. Ini dia hasil yang pertama, lebih kurang 9 keping, dan kami buat ini sebagai penutup dia. Masih banyak yang kami potong. Selepas kami potong itu papan, kami potong pendek-pendek dan kami rendam selama 3-4 hari. Karena papan yang kami potong ini jenis yang dimakan oleh bubuk. Jadi kami buat ujian, kasih rendam dia 3-4 hari. Dan selepas ini kami akan kasih kering dia dan buat kotak kelulut dan lebah. Saya buat untuk menangkap lebah yang menyengat. Oke. Guys, hari ini saya membuat kotak untuk silingon kilo bo. Cuma saya tahu dia nga. Oi. Oke, dia punya kawan ini. Yang pertama kita buat seperti ini, yang kedua ini, dan yang ketiga. Oke, satu keping papan yang besar. Ya. Oke, yang pertama ini dia ukuran tinggi 10 inci dan dia punya lebar 8 inci. Oke. Dan yang kedua dia punya kawan, dia punya pasang, ini dia tinggi 20 inci dan dia punya lebar 8 inci. Dan dia punya penutup guys, ini dia. Sebab kami jumpa kayu yang besar, jadi boleh buat seperti ini. Kalau tidak ada papan besar, kita boleh ambil yang ini, buat ya begini. Oke. Oke, yang besar ini dia punya pasangan, dia punya tinggi 20 inci dan dia punya lebar lebih kurang 12 inci. Kita ambil dua yang pendek, si berdiri, dan kita pasang dia. Ini kita letak di sini. Oke. Kemudian kita kasih ngam-ngam di sini, lantak dia. Saya pakai paku 2,5 inci, biar yang 2,5 inci paling sesuai, supaya dia masuk kuat-kuat dan tidak mudah terbuka. Oke, di sini boleh pasang 2 paku ataupun 3 paku. Kemudian ini kita kasih terbalik ya begini, guys. Oke. Dan kita ambil satu lagi dan kita pasang di sini. Ya. Cantik. Selesai. Ini dia selesai. Kita tunggu dia. Kalau dia miring sedikit, kita boleh tulak begini. Kita buat ya. Dan kita lantak. Siap. Lihat di dalam. Nah, ini dia. Jadi kalau ada lebih di sini kita boleh potong dia. Oke, ataupun tidak perlu potong pun boleh. Ini dia. Dia punya penutup, tidak perlu lantak paku supaya kita senang kasih bersih di dalam dan senang kita menuai madu lebah di dalam ini. Cara-cara kita buat penutup ini, di sini kita lantak paku. Ini dia. Kita lantak paku. Oke, ini dia. Kemudian ini penutup dia. Dan di sini. Oke, yang kita tanda ini kemudian potong sedikit masuk dalam. Tak supaya ngam-ngam, supaya sangkut di paku kita dan dia tidak jatuh.
Kemudian sebelah di sini dengan di sini kita lantak paku. Buat ya begini. Kemudian sebelah di sini kita paku. Sebelah dalam kita kasih bengkok dia. Kita boleh pakai tali apa saja, dawai halus. Kita boleh pakai tali dari hutan, tapi kita guna tali yang kuat lah, yang tahan 1 tahun dalam hutan. Kita ikat di sini, ikat dia, dan kita tutup dia. Kita buat ya begini, kemudian ikat di sebelah. Ini dia. Kuat-kuat. Oke. Dan ini dia. Kemudian kita buat lubang di sini. Kita boleh pakai bat maupun alat bor. Kita kasih lubang dia sebesar ini, dia punya lubang, jangan terlampau besar di sini. Oke. Pasang paku. Kita pasang di hutan ataupun kita pakai tiang. Kalau ada tiang boleh kasih letak begini. Tapi kalau tidak pakai tiang, kita kasih sangkut saja dalam hutan. Kita guna dawai supaya 1 tahun di hutan pun tidak ada masalah. Oke. Kemudian ini dia, letak dia. Dan ini dia, kita buat begini dan kita boleh kasih sangkut ya dalam hutan. Oke. Kami pasang jeng ini supaya tahan 1-2 tahun dalam hutan. Oke, ini adalah kolulut yang sudah ada induk dia. Dan kita boleh gantung di bawah rumah kita ataupun di sulap-sulap kita ya. Jadi dia punya atap tidak perlu jing, sebab kalau kita ada sulap kita boleh kasih gantung dia di sana saja. Ini juga adalah kolulut, kita boleh letak di sulap-sulap kita ataupun di bawah rumah kita. Dia punya sepinit, dia punya tempat madu. Dan ini dia sudah ada. Ini adalah kotak kolulut. Kotak kolulut ini kami buat ada kecil lah, bukan macam itu kotak lebak. Oke, ini dia. Lebih kurang ada 6 buah. Hari ini saya buat, tinggal pasang di hutan.